Kominfo memastikan proses pemulihan PDNS 2 terus dilakukan. Kunci untuk membuka data yang diunggah BrainShipper dipastikan dapat digunakan di spesimen yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo, namun belum bisa dipastikan apakah PDNS 2 bisa pulih segera atau tidak. Kelompok peretas BrainCypher telah memberikan kunci enkripsi ransomware data di Pusat Data Nasional Sementara 2 pada Rabu malam secara cuma-cuma. Seperti diketahui, data di PDNS 2 tersebut disandra oleh BrainCypher dengan menggunakan ransomware Lockbit sejak 20 Juni 2024 lalu. Kelompok peretas ini sempat minta tebusan ke pemerintah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah demi membuka data yang ditahan itu. Namun pemerintah menolak membayarnya. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya mengatakan kunci tersebut bisa dipakai. Kunci dekripsi tersebut tidak diberikan langsung oleh BrainCypher, melainkan didapat dari situs resminya di dark web. Namun Samuel belum bisa memastikan apakah PDNS 2 bisa pulih segera atau tidak. Saya nggak punya data lebih banyak. Semua saya sampaikan, saya dilaporkan, kuncinya bisa dipakai. Tapi ya maka itu aja. Di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data. Nah data ini yang di kunci ini kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan dari tim tadi. Nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Pastinya lagi semua yang bekerja semua lagi bekerja, dari BSSN bekerja, cybercrime juga bekerja. Ya, ini dalam semua lagi diinvestigasi. Sementara pakar IT Ono W. Purbo mengatakan pemerintah wajib curiga jika peretas memberikan kunci secara cuma-cuma. Selain itu, yang menjadi masalah besar adalah hacker tersebut dipastikan sudah memiliki kopi data nasional yang sebelumnya diretas. Saya nggak 100% percaya sih. Hacker biasanya nggak seperti itu tabiatnya soalnya. Itu satu. Yang kedua, yang jarang orang ngomong bahwa sebetulnya yang namanya ransomware, selain dia akan mengenkrip data, dia akan mengcopy data ke si penyerang, si attacker, si hacker. Jadi sebetulnya selain dia mengenkrip data yang kita punya, si hacker sebetulnya punya copy data tadi sebenarnya. Jadi kalaupun dia kasih kunci, misalnya dia ngasih kunci benar bisa dibuka, tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah kalau dia ngasih kunci benar bisa dibuka, sebetulnya hacker punya kopi dari data tersebut. Nah ini jadi masalah besar karena hackernya punya kopi sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya, itu yang harus hati-hati. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan sudah mengevaluasi secara menyeluruh permasalahan peretasan Pusat Data Nasional sementara. Menurutnya, yang terpenting adalah solusi ke depannya, termasuk melakukan backup semua data nasional agar tidak lagi kaget jika kejadian serupa kembali terulang. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.